Di jantung Jawa Timur yang subur, mengalir sebuah sungai yang pelan tapi pasti membentuk sejarah, yakni Sungai Brantas. Di sepanjang tepian alirannya, tumbuhlah desa-desa tua, candi-candi purba, dan makam para leluhur. Di salah satu kelokan sunyinya berdiri sebuah kota kecil yang bernama Blitar. Ia bukan kota besar, tapi mengandung kisah besar. Kisah tentang raja-raja, tentang perjalanan sunyi, tentang akar budaya dan nyala nasionalisme. Semua itu tercatat tidak hanya di tanah, tetapi juga di lontar-lontar lama dalam bait kakawin negara Kertagama dan dalam buku-buku prasasti yang terdiam sepanjang abad. Tahun 1365 Masehi, di puncak kejayaannya, Majapahit menatap dunia dari Trowulan, dan dari istananya Hayam Wuruk memutuskan perjalanan besar, parahyangan, perjalanan suci kerajaan ke seluruh penjuru negeri. Perjalanan itu bukan hanya untuk melihat, tetapi untuk menyapa, menyatukan rakyat, menghormati leluhur, dan memperkuat simpul kekuasaan. Di antara wilayah yang disinggahi tercatat dalam pupuh-pupuh negara Kertagama nama-nama kerajaan dan daerah yang kini menjadi bagian dari Jawa Timur: Kediri, Mamenang, Wengker, Doho, Tumapel, dan Lodaya yang diyakini sebagai wilayah Blitar pada masa kini. Dalam pupuh 13-16, Empu Prapanca menyebut Sang Prabu menuju selatan menyusuri aliran sungai. Tiba di Simping, memuja roh leluhur suci Sang Nararya Sanggrama Wijaya. Simping adalah tempat pemujaan Raden Wijaya, yang tak lain adalah kakek Hayam Wuruk, sang pendiri Majapahit. Tempat ini kini diyakini berada di Blitar Selatan, di sebuah desa yang bernama Sumberjati. Sejarah Blitar bukan hanya ditulis dalam sastra kerajaan. Ia juga terpahat di prasasti. Beberapa prasasti penting yang mencantumkan wilayah Blitar diantaranya Prasasti Panataran yang berisi silsilah kerajaan Singasari dan Majapahit, serta pembangunan Candi Suci di lereng Kelut yang kini dikenal sebagai Candi Penataran. Ada juga prasasti Simping yang menyebutkan pendarmaan Raden Wijaya sebagai Dewa Wisnu, menjadikan Simping sebagai titik penting spiritual dan politik Majapahit. Candi Penataran bukan hanya terbesar di Jawa Timur, tapi juga candi negara, di mana tempat upacara keagamaan tingkat tinggi dibangun sejak masa Raja Kertajaya dari Kediri dan disempurnakan oleh raja-raja Majapahit.
Reliefnya bercerita tentang perjalanan suci, kepemimpinan, dan keadilan. Candi Sawentar, Candi Tepas, Candi Sumberjati. Candi-candi kecil ini kemungkinan menjadi titik ritual lokal. Mereka tersebar, bukan terisolasi, membentuk jaringan spiritual yang saling menguatkan. Sementara Sungai Brantas mengalir dari utara ke selatan, menembus jantung kerajaan-kerajaan lama. Ia bukan sekedar aliran air, tetapi jalur perjalanan, perdagangan, dan pengaruh. Hayam Wuruk menyusuri sungai ini dalam perjalanannya ke Simping. Ia tidak sendiri. Ia diiringi para patih, pendeta, abdi, dan pengawal kerajaan. Perjalanan itu bukan pamer kekuasaan, tapi ritual kenegaraan. 6 abad setelah Hayam Wuruk, Blitar kembali menjadi penting dalam sejarah nasional. Di kota ini, Presiden pertama Indonesia, Presiden Soekarno, dimakamkan. Ia bukan lahir di sini, tapi keluarganya berasal dari sini. Ia pulang ke tanah leluhurnya, ke tanah yang pernah dilewati raja-raja Majapahit. Kini, makam Bung Karno bukan hanya tempat berziarah, tetapi juga tempat menyusun ulang semangat kebangsaan. Dari Hayam Wuruk yang menyusuri Brantas hingga Soekarno yang beristirahat di tepian sungai yang sama, Blitar seolah menjadi penghubung antara masa lalu dan masa depan. Di desa-desa, masyarakat masih menjaga kenduri desa, ruatan, jaranan, wayang topeng, dan tembang mocopat. Di ladang, para petani tetap menyebut nama-nama tanah sesuai dengan cerita leluhur. Di hati masih hidup rasa hormat pada gunung, pada sumber air, pada batu tua yang dianggap menyimpan energi. Ini bukan tahayul. Ini adalah cara merawat hubungan antara manusia, alam, dan waktu.